Baik, selamat datang kembali ke video saya. Jadi seperti yang saya katakan di video sebelumnya, jadi kali ini karena ini satu paket dengan jQuery-nya sendiri, jadi kita lanjutkan saja dengan pembahasan tentang Ajax. Jadi apa itu Ajax? Jadi Ajax itu memungkinkan kita menggunakan JavaScript, lalu dari JavaScript itu kita bisa berhubungan dengan kode PHP. Jadi seperti itu. Ini salah satu cara di mana JavaScript bisa bekerja dengan kode PHP melalui Ajax ini. Jadi mungkin bisa kita lihat saja langsung implementasinya seperti apa. Jadi kembali lagi karena ini tetap kita menggunakan juga jQuery, tetap kita butuh di head kita tampilkan di mana sumber library jQuery-nya. Jadi untuk menggunakan Ajax ini tidak perlu tambahan library atau apapun secara umum. Nah, jadi di sini kita masukkan library-nya. Nah, kemudian kalau kita bahas sedikit, jadi apa sih yang saya buat dari kode ini? Mungkin kita bisa lihat sedikit tampilannya. Jadi ini hanya ini saja. Jadi ada button. Terus di sini kita maunya dengan ada button ini, ketika kita tekan kode tampil guru ini, maka akan muncul info gurunya. Jadi mungkin bagi kalian yang sudah menonton video sebelumnya, jadi di video sebelumnya saya berbicara kita membuat suatu project mini seperti itu, pembuatan website. Jadi saya di sini untuk mendemonstrasikan penggunaan Ajax ini. Jadi saya akan menggunakan PHP untuk mengakses database saya, salah satu database yang saya buat yang memiliki data tentang guru. Jadi video saya tentang pembuatan website Asmika namanya. Jadi misalnya di sini, nah di sini ada tabel gurunya. Nih. Jadi kita maunya nanti ketika kita tekan tombol tampil guru ini, maka data inilah yang keluar seperti itu. Baik, kita lihat saja. Jadi di sini saya buat button, kemudian saya berikan ID, namanya button tampil, kemudian saya berikan juga div ID data guru. Nah, saya berikan di sini info guru. Saya di sini hanya untuk menunjukkan bahwa di sinilah nanti saya akan menampilkan datanya tadi, tapi bukan di info gurunya melainkan di div ini. Nah, cuma karena pasti sebelum jalan kita butuh suatu tampilan untuk menandakan tempat tampilnya, jadi di sini hanya untuk sebagai penanda saja. Kemudian kita lihat kembali, kita buka dengan struktur awal jQuery. Oh ya, sebelumnya jangan lupa text scriptnya dulu. Kemudian kita buka dengan struktur awal jQuery. Jadi seperti video sebelumnya, $document.ready function seperti itu kita masukkan. Nah, perhatikan kalau masih di sini, ini masih perintah jQuery yang sebelumnya. Jadi sampai di sini ini masih perintah jQuery, yang artinya ketika ID button tampil diklik, apa yang terjadi? Nah, function. Jadi ini masih perintah jQuery. Nah, jadi bisa juga nanti. Jadi kalau misalnya di JavaScript sebelumnya, kalau kita mau menggunakan JavaScript untuk melakukan suatu fungsi, maka di tag-nya kita berikan atribut onClick misalnya seperti itu kan. OnClick sama dengan fungsi apa. Nah, kemudian kita masukkan fungsinya di script ini, function, misalnya function tampil guru. Nah, seperti inilah kira-kira kan di JavaScript biasa. Nah, tapi dengan jQuery kita bisa langsung seperti ini saja. Jadi dengan button tampil klik function, kita masukkan di sini. Ya, tidak harus bisa juga dengan perintah jQuery sendiri atau perintah JavaScript yang biasa seperti itu. Nah, makanya jadi ini hanya masih perintah jQuery-nya saja, sintaks dari jQuery saja untuk fungsi klik seperti itu. Nah, kemudian disinilah baru kita
memakai Ajax-nya. Jadi sini ada dolar Ajax. Ini struktur awalnya. Jadi ada ini, buka kurung langsung apa namanya? Kurung kurawal. Jadi perhatikan di sinilah tutupnya. Seperti itu. Nah, bukan di sini. Oh ya, di sini tutupnya. Bukan di sini, sorry, di sini. Nah, di sini jadi inilah yang baru sintaks Ajax. Nah, jadi di sini untuk mengakses file PHP-nya, nah kita masukkan dulu URL file PHP-nya apa. Jadi di sini kita pakai tampil PHP. Nah, jadi kita buat file PHP baru ya. Nah, kemudian jika sukses, maka kita buat namanya function hasil. Ini di sini saya maksudnya di sini. Jadi, nah kembali lagi ini masih perintah jQuery sendiri kan. Dolar data guru ini di ID data guru. Nah, tuliskanlah hasilnya. Jadi maksudnya hasil ini apa? Nah, semua, jadi di sini pada dasarnya semua hasil dari pengolahan data yang ada di PHP, tapi pada dasarnya kalau di PHP untuk output dalam berbentuk echo, mungkin ada bentuk output lain, tapi pada dasarnya echo. Nah, jadi di situ ini semuanya ditampung dalam hasil dan semuanya ditampilkan dalam hasil. Jadi kalau ada satu echo muncul satu sesuai echo-nya, ada dua ditampilkan ini semua sampai habis dijalankan perintah PHP ini. Maka kalau kita lihat apa sih isi dari tampil PHP ini, jadi dalam tampil PHP ini saya membuat koneksi untuk ke database seperti biasa saja ini. Nah, yang isinya, nah jadi saya di sini pakai tabel. Nah, tabelnya jadi semua datanya saya tampung ke dalam tabel. Oke, kalau di sini ada lihat titik sama dengan ini, artinya ini artinya sih sama aja, output sama dengan output gabung lagi dengan isi teks ini. Jadi ini versi apa namanya singkatnya misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita pakai isinya bilangan, nah ini kan artinya dolar $A sama dengan dolar $A tambah 2, tapi ini untuk string, untuk concatenation-nya, concate-nya, akhirnya bisa pakai titik sama dengan, artinya penggabungan string sebelumnya digabung dengan string yang kita inginkan, seperti itu. Nah, jadi ini hanya untuk mempermudah saja. Jadi outputnya, nah kita buat tabel, kemudian while masih ada hasilnya, seperti itu kan. Nah, kemudian kita tampung semuanya, kita tampung hasil dari database-nya, dari row-nya. Nah, ini nama-nama kolom di database saya, NIG, nama, alamat, seperti itu ya. Nah, karena saya tampung hasilnya dalam dolar hasil, maka di sini kita pakai dolar hasil, kemudian nama kolom di database, NIG, nama, alamat. Jadi saya hanya pakai ini saja yang saya tampilkan. Nah, jadi ingat ini hanya tag-tag HTML biasa untuk tabel. Nah, kemudian inilah yang dimasukkan ke dalam hasil echo output. Oke, di sini maksudnya karena ada titik table, karena saya mau tutup lagi dengan tag table seperti biar lengkap saja. Jadi ya isi output tadi apa? Isi output itu dari sini sampai sini, karena ini kan digabung-gabungkan semua. Lihat ada titiknya di sini. Maka karena inilah hasil PHP-nya, maka yang ditampilkan inilah yang terakhir echo outputnya ini. Jadi ketika saya tekan tombolnya ini, muncullah apa namanya, tabelnya. Jadi kalau misalnya tadi gimana kalau echo-nya ada dua, misalnya saya buat aja di sini echo, misalnya saya buat biar agak di bawah dia, mungkin agak di bawah lagi, saya buat aja untuk ini echo 2 seperti itu. Nah, maka kalau kita kembalikan lagi, oke. Mungkin baik, kalau kita jalankan lagi, dituliskan seluruh echo seperti itu. Baik, saya rasa
itulah yang bisa saya sampaikan tentang penggunaan Ajax dalam pemrograman web, dalam jQuery sendiri. Semoga apa yang boleh saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.